Betul, Kelompok Pak. 78 ini terdiri. Iya, Pak. Oke, saya coba cek dulu ya nama-namanya, takut ada yang berbeda. Miko Rakatama, benar ya? Marita, Aksa, oke, Satria Panji, ada 15 orang ya. Muhammad Rizky Adi Pratama, ada Reri Setiana Umbas, Arya, Raditya, Yayang, Alfiana, Widya Dana, Gamaliel, Terry, Ahmad Ihsan, Anissa Salsabila. Oke, suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada saya yang tidak saya sebut dari kelompok 58 terusan? Saya cek dulu, takutnya nanti database dari SIM KKN Indonesia nggak sama dengan kalian. Sudah semua ya, sudah saya sebut semua ya. Oke, kalau begitu kalau tidak ada respon, saya coba geser ke Surabaya. Tadi Surabaya 78 ya. Saya coba Surabaya 59. Surabaya 59 ini, sorry, Surabaya 78 arealnya daerah mana aja ya kalau boleh tahu? Tempat tinggal kalian di mana saja? Saya Surabaya Barat, Pak. Surabaya Barat. Adakah yang selain Surabaya Barat dari kelompok 78? Saya di Malang, Pak. Oh, Malang ya. Iya, Pak. Saya di Serang, Banten, Pak. Di mana? Serang, Banten. Banten. Ya. Oh. Kenapa akhirnya tertulis di 78 ya? Soalnya di situ ada teman saya, Boleh Pak. dijelaskan, waktu kalian input domisili, kalian di Banten atau Surabaya? Ahmad Ihsan ya? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Boleh dijelaskan, ini kan di SIM KKN UNESA, harusnya itu kan berdasarkan domisili, tempat tinggal, karena kita kan sekarang daring. Nah, Ya. ketika kalian mengisi identitas, waktu SIM KKN itu Anda menulis domisilinya di Surabaya atau di Banten? Di Banten, Pak. Di Banten. Oh, oke. Tapi di sini tertulis di Surabaya. Sorry. Saya nggak tahu ini sistemnya bagaimana ya, karena di KKN ini kan ada timnya sendiri. Ya. Tim KKN dari universitas. Nah, ditunjuk dosen-dosen, ada sekitar sekian dosen yang ditunjuk untuk jadi DPL. Nah, untuk yang mengatur nama-nama tersebut itu adalah tim KKN universitas. Jadi saya kemarin hanya diberi pelatihan bahwa sistem KKN itu begini. Terus saya akan menyampaikan itu ke kalian. Untuk penentuan nama, domisili, dan lain sebagainya kelompok itu sebenarnya sudah diatur oleh tim KKN universitas. Nah, kalau Ihsan, ini Ihsan ya, benar ya? Ya. Ahmad Ihsan yang dari Banten ya? Ya, Pak. Oke, kalau Ahmad Ihsan ini dari Banten gitu ya, terus ternyata masuk database-nya di Surabaya, oke, berarti nanti polanya itu Anda dari jarak jauh, dari Banten gitu ya, tim teman-teman yang ada di Surabaya yang akan lebih banyak turun ke lapangan. Sama Ya, nanti bisa. kasusnya seperti dengan Vika, Oh iya, Pak. yang Vika dari Banyumas juga kurang lebih. Saya jelaskan teknisnya. Oke, dari kelompok 78, Surabaya 78, adakah yang selain dari Surabaya? Bisa dari Saya, Pak, Banten, ada dari lagi yang selain? Pamekasan. Dari Pamekasan, harusnya masuk Pamekasan, Iya. padahal ada untuk Pamekasan. Ya, Alfiana, di itunya, kenapa? ya di Gimana sih? KKN-nya nggak ada yang di Pamekasan, Pak. Jadi bareng teman-teman dari alumni yang sama, janjian di Surabaya. Saya bisa kok, Pak, mobilisasinya ke Surabaya, tapi mungkin cuma waktu weekend. Oke, kenapa ya tertulis di Surabaya ya? Ataukah kamu waktu menulis identitas di SIM KKN di waktu awal itu menulis domisili Surabaya?
nggak ada pengisian domisili Pak. Di identitas Yakas saya juga di Pamekasan. Oh, oke. Kita sama-sama nggak tahu ya sistemnya ini gimana ya. Oke, yang penting kalian sudah jadi satu kelompok tertulis di Surabaya 78. Oke, oke, kalau begitu saya akan cek lagi yang kelompok Surabaya 59. Oke, Surabaya 59. Oke, Surabaya 59 ada Indah Ayu, benar ya? Ada Ayu Rizky, ada Nabila Desmasari, ada Evi Radwi, Chelsea Farah, ada Azahra, ada Ratna Gisti, ada Bagas, Ari Wardana, ada Asep Mukni, ada Fahmia, ada Fatimah Zurhotu, Andika Firman, Trihandini, Nabila, Paulus, Karolus. Betul? Betul, Di Pak. kelompok 59. Betul. Betul Pak. Betul, Pak. Oke, Kordesnya sudah ada ketuanya. 59. Belum. Oh, belum join Belum. sepertinya, Pak. Putus akses. Belum ya? Oke, nanti kita tentukan kalau gitu. Terus, adakah yang selain dari Surabaya di kelompok ini? Semuanya Surabaya, berarti kelompok 59. Hai, 59. Masih di forum ini? Ya masih, Pak. Surabaya, Oke. Pak. Oke, saya anggap berarti kalau tidak ada yang dari. Oke, makasih. Berarti kalau tidak ada yang dari luar, tidak menyebutkan, berarti saya anggap semuanya dari Surabaya, gitu ya. Oke, berikutnya saya cek dulu satu persatu dulu ya. Ini kelompok Mojokerto. Kelompok Mojokerto, Kabupaten Mojokerto 1. Oke. Mojokerto 1 ini juga ada 15 orang. Mita Lutfiatiani, benar ya, ada? Iya, Pak, ada. Oke, Milenia Berlian, ada Rizmi Sekar, ada Raka Danang, ada Sisilia, ada Dia Widyananda, ada Viola, ada Widya Indrayani, ada Latifatul Ilmi, ada Maf'ula, Siti Cynthia, Nurul Ihsania, Wan Putra Firmansyah, Gilang Fauzi, Mahendra Kurnia Putra Kristianam. Adakah yang belum saya panggil dari nama-nama ini? Oke, anggap sudah panggil semuanya ya untuk Mojokerto. Dari Mojokerto ini adakah yang dari luar Mojokerto tapi malah terinput di Mojokerto? Semua real dari Mojokerto, Pak. Saya dari kota Mojokerto, Pak, bukan kabupaten. Oh, nggak apa-apa lah ya. Bilang dari kota Mojokerto ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa ya, masih satu lah. Satu daerah saya kira. Oke, yang terakhir Vika ya, Vika dari Banyumas ya. Iya, Pak. Oke. Betul. Saya jelaskan secara umum dulu. Ya, terima kasih Vika. Mungkin beberapa di antara kalian akhirnya diinfokan kemarin ketika Siakat diminta untuk input zakat, gitulah ya, untuk menginput KKN di Siakat. Sangat mendadak sekali mungkin waktu itu menurut saya. Karena ada selebaran dari universitas, intinya ada kontrak kerja antara menteri dengan rektor-rektor, termasuk dengan rektor universitas, bahwa sebenarnya NBKM itu juga diberlakukan untuk angkatan 2018. Nah, yang paling siap untuk dilakukan NBKM sebenarnya kan selama ini kan angkatan 2019 dan 2020 sesuai dengan Indonesia. Kurikulumnya sudah disiapkan begitu. Tapi kalau kontrak kerjanya dengan menteri itu angkatan 2018, artinya 2018 harus dapat
KN dan ada KN gitu ya. Yang dimaksud MBKM di sini berarti teman-teman diminta untuk bisa melakukan aktualisasi diri yang berhubungan dengan basis-basis keilmuan teman-teman. Saya kira ini lintas ilmu, dan itu melaksanakan suatu proyek kemasyarakatan. Sehingga aktualisasi di masing-masing mahasiswa itu ketika melakukan proyek kemasyarakatan itu akan dinilai. Seperti itu akan dinilai dalam satu semester. Nah, makanya KKN pada tahun ini, angkatan kalian berbeda dengan KKN tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya 3 minggu, artinya KKN MBKM, nah, kita namanya sekarang KKN MBKM karena kita masuk ke kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka, gitu ya. MBK ini ya, Merdeka Belajar, KM kampus Merdeka yang diminta disiapkan itu dan dicanangkan oleh menteri seperti itu, sehingga UNESA harus menerapkan itu. Karena kalian angkatan 2018 itu yang di MBKM kan hanya KKN. Jadi mau tidak mau ketika semester ini ya kalian akan berbagi banyak aktivitas begitu ya. Antara kuliah, mungkin masih ada yang kuliah di forum kelas virtual, dan kalian diminta untuk melakukan aktualisasi program kemasyarakatan. Nah, saya kira UNESA pun juga harus bisa membahas itu secara kondisional, karena kita sekarang di tengah pandemi COVID-19 dengan penuh keterbatasan, sehingga kemarin ketika KKN ini dilaksanakan, ya artinya berbasis domisili atau yang paling dekat dengan domisili. Tapi saya yakin karena UNESA ini mahasiswanya di Indonesia, mahasiswanya dari mana-mana, sehingga mungkin di satu kota itu juga tidak mencakup sampai 15 mahasiswa. Satu kelompok dengan masing-masing 15. Nah, misalnya seperti Vika ini kan dari Banyumas, seperti itu, sehingga Vika nanti saya minta silakan siapa dari kelompok Surabaya ataupun kelompok Mojokerto yang itu itu bisa gabung dengan Vika, karena Vika ini nanti sendiri seperti itu. Saya kira tadi yang di kelompok 78 itu juga berbeda-beda ya. Daerahnya ada yang dari Banten, ada yang dari Malang, saya dengar tadi itu ya. Artinya ya sebenarnya itu sudah tidak berbasis domisili gitu. Ada yang dari Pamekasan ya. Sehingga saya katakan nanti mungkin Vika bisa pilihannya di kelompok 59 ataupun di kelompok di Surabaya 59 ataupun kelompok Mojokerto saja. Karena kalau yang di kelompok 78 sudah beragam kota-kota. Misalnya Vika mau ngambil di Vika sekarang di mana, di Banyumas atau Surabaya? Di Banyumas, Pak. Oke. Jadi konsepnya KKN ini itu meskipun harus basis domisili, tapi karena ada mahasiswa yang daerah tinggalnya itu tersebar di mana-mana, sehingga nanti ketika misalnya kasusnya seperti Vika ya, tidak hanya Vika sebenarnya, ada mahasiswa yang dari Aceh, ada atau dari Palu gitu ya. Akhirnya ada yang dilaksanakan programnya di Palu, ada yang mungkin karena mahasiswa tersebut paling sedikit di kota tersebut sehingga dia masuk ke programnya kota lain, tapi dia menyiapkan program-program itu secara virtual, secara online gitu loh. Misalnya kayak kita misalnya nanti misalnya Mojokerto ya, Mojokerto saya tambahkan Vika. Ketika saya tambahkan Vika Mojokerto nanti mungkin begini, ada asistensi mengajar misalnya. Misalnya Kabupaten Mojokerto ingin melakukan program pengajaran, Mojokerto sudah ada yang masuk sekolah. Belum ada berarti. Belum ada ya. Beberapa Iya. swasta ada yang sudah, Pak. Oke, malah ada yang masuk mungkin beberapa sekolah swasta. Misalnya sekolah Anda kelompok dari Mojokerto melakukan kerjasama dengan sekolah swasta di Mojokerto, yang mana kalian misalnya dapat program macam-macam ini ya kan, Anda tawarkan ke mereka.
Misalnya mau nanti ada yang program belajar, program mengajar pelajaran, misalnya ada yang dari pendidikan matematika atau program membimbing mengaji atau membimbing ekstrakurikuler, itu boleh, gitu ya. Jika dari jurusan apa sih, Kak? Tata rias, Pak. Tata rias ya. Nah, misalnya ada yang tawaran dari SMK di sekolah tersebut yang berhubungan dengan tata rias misalnya. Oke, jika mungkin bisa bikinkan materi-materi ataupun ngisi, misalnya materi-materi pelajaran ataupun konsep materi pelajaran yang memang itu dikhususkan untuk siswa-siswa tata rias misalnya. Jadi jika bisa ngasih materi ataukah bisa ngisi materi secara virtual gitu loh, jika. Jadi tidak Iya, Pak. harus datang ke Mojokerto, gitu. Ya. Kali ada yang dari tata boga, terus tapi saya nggak bisa ke kota itu, gitu. Ya sudah, semua materi disiapkan si anak itu, nanti yang menyampaikan temennya yang ada di kota itu. Tapi setiap hari dia supply materi-materi itu untuk sekolah itu. Jadi temennya mempelajari itu terus disampaikan. Artinya bagaimana tim itu bekerja, ada yang menyiapkan materi, ada yang menyiapkan evaluasi, assessment, ada yang melaksanakan kegiatan itu di lapangan, karena tidak mungkin ya ketika sekolah itu mempersilakan boleh ngisi materi terus 15 mahasiswa ini datang. Kita sebenarnya juga menjaga situasi di masing-masing daerah ataupun sekolah, karena bisa jadi sangat sangat resisten begitu ya dengan mahasiswa dari luar, bukan karena ya kita nggak tahu kondisi, mungkin tetap ingin menjaga protokol kesehatan, sehingga yang datang mungkin cukup 2 orang terus bergantian tiap hari atau tiap minggu, itu diatur karena ini waktunya panjang ya teman-teman ya. Waktu kalian panjang ini 1 semester, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, bahkan ya yang tidak harus sampai 6 bulan, karena nanti kan ada jeda ya, sebelum UAS itu UAS itu harus sudah selesai gitu ya, sehingga bisa dievaluasi kelompok ini. Kurang lebih begitu konsepnya. Nah, nanti saya akan memberikan konsep apa saja ya. Sebenarnya PPT-nya sudah ada nih dari LPPM, dari tim KKN Indonesia, yang bisa sampaikan di situ. Ada yang mau ditanyakan dari masing-masing kelompok? Oke, saya minta mungkin dari setiap kelompok membuat struktur ya, struktur kepengurusan. Ya ada kordes, ada sekretaris, ada bendahara atau divisi apa, itu diatur kalian sendiri, silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Ya nanti saya butuh ada 1 kordes yang itu juga ketika saya share informasi bisa share ke kordes tersebut, begitu ya. Jadi tiap kelompok harus punya kordes. Coba saya share ini. Oke, saya coba share materi yang kemarin disampaikan oleh tim KKN Indonesia. Ini asistensi mengajar di satuan pendidikan di desa. Ini masih konsep desa, bisa nanti di Surabaya disesuaikan gitu ya. Ya, ini konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini artinya mahasiswa itu lebih banyak didorong untuk bisa beraktualisasi dan berinteraksi, melaksanakan satu program-program kegiatan yang tidak hanya di dalam kelas sesuai dengan ilmunya, tapi lebih aktualisasi program di luar, bisa ke program kemasyarakatan, bisa ke program dinas pemerintahan, bisa ke dunia industri, misalnya dunia industri
macam-macam ya, pariwisata, di industri manufaktur, tenaga kerja dan sebagainya. Tapi karena ini programnya KKN, kita dorong untuk ke masyarakat gitu ya. Meskipun ya nanti teman-teman bisa menawarkan program selama itu kalian punya koneksi dan bisa kita jalankan program itu. Ini ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira ini Anda punya belajar 3 semester di luar program studi, tidak hanya di bentuk KKN, tapi juga kalau yang lain itu bisa dalam bentuk lintas prodi, bahkan lintas fakultas bisa ya. Oke, saya tidak terlalu penting untuk membahas ini karena kita sekarang KKN gitu ya. Memberikan pedoman praktis, memberikan pedoman praktis tujuannya bagi mahasiswa UNESA yang memilih pengalaman belajar di luar kampus dalam bentuk mengajar di satuan pendidikan dan di desa. Di satuan pendidikan, artinya bisa di sekolah-sekolah, baik itu negeri ataupun swasta. Saya minta itu dirancang sebaik mungkin karena namanya proses pembelajaran. Anda bisa ambil pembelajaran yang sifatnya pelajaran isi ataupun pelajaran yang sifatnya ekstrakurikuler. Misalnya Anda mahasiswa dari komunikasi, Anda punya kemampuan dalam jurnalistik, Anda ingin mengembangkan program ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah tersebut. Terus ada mahasiswa dari dunia pendidikan, PGSD misalnya. Oke, nanti akan mengajar. Jadi ditawarkan saja ke sekolah itu, kelompok ini tuh siap untuk berapa. Saya kira nggak usah terlalu banyak juga biar nggak keteteran gitu ya. Yang benar-benar siap, yang Anda kembangkan, dan itu sekolah berkenan untuk diisi oleh teman-teman mahasiswa UNESA. Karena ini proses mengajarnya itu berlangsung lama, saya kira ya harus disampaikan sebaik mungkin apa saja yang materi ingin disampaikan oleh teman-teman. Artinya dalam konsep asistensi mengajar ini di satuan pendidikan ataupun di desa, teman-teman membuat materi yang secara jelas, sehingga artinya secara jelas itu Anda di sharing aja di teman-teman yang memang paham materi apa yang perlu disampaikan, sehingga ketika ke sekolah mereka itu benar-benar nggak abstrak gitu loh, memahami teman-teman nanti mengajar selama 1 semester itu apa saja. Sampai di sini jelas ya. Nah, oke, berarti teman-teman harus diskusi dengan teman-temannya. Tidak hanya ya saya mau ngajar gitu. Nah, mengajar itu materinya apa? Materinya itu apa? Dalam 1 semester itu. Kita punya berapa pertemuan, apa saja, media pembelajarannya apa saja, itu disampaikan ke sekolah. Oke ya. Ketika ditawarkan, misalnya sekolah mau ngambil 2 gitu ya, dua materi gitu. Oke, dua mata pelajaran ataupun 1 mata pelajaran, 1 ekstrakurikuler. Nah, itu Anda berarti harus diselesaikan di dalam siapa yang akan mengajar, siapa yang menyiapkan materi, siapa yang menyiapkan dokumentasi. Artinya semuanya dikonsep sebaik mungkin, programnya itu apa saja selain mengajar nanti. Berarti kan ada pembuatan dokumentasi, ada pengembangan program sekolah di sini Pak, gitu. Ada sekolah ini mau menghadapi pengembangan kompetensi ini, kami bantu di sini, baik itu guru ataupun siswanya. Ya. Makanya di sini ruang lingkup mengajar satuan pendidikan dan di desa adalah mahasiswa ke-1 semester 6 atau 7 mengajar di satuan pendidikan dan desa harus sesuai dengan tingkat sarjana. Mahasiswa harus terlibat dalam mekanisme program mengajar di satuan pendidikan di desa, satuan pendidikan di desa, sehingga pembuatan laporan akhir kegiatan presentasi hasil KKN. Nanti berarti Anda harus presentasi hasil KKN. Produk hasil mengajar di satuan pendidikan dan di desa dapat berupa artikel jurnal, rekomendasi untuk tindak lanjut ke Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BKKBN, maupun produk penghargaan. Misalnya, Pak, saya ini punya mahasiswa ekonomi yang ini sebenarnya bisa mengembangkan marketing produk UMKM. Jadi sebenarnya bagaimana kita sebenarnya juga ingin memberikan pelatihan gitu ya ke kelompok-kelompok masyarakat di sana. Ya tolong itu juga bisa diakomodir, tapi mungkin yang diutamakan tetap adalah UNESA memintanya adalah pendidikan asistensi bentuk mengajar gitu ya di satuan pendidikan. Itu boleh kita bisa semuanya bisa dikompromikan. Yang penting saya sih wujudnya mahasiswa punya aktualisasi diri dalam program kegiatan di masyarakat gitu.
Oke. Saya kira UNESA punya banyak jurusan dan itu jurusannya unik-unik gitu ya. Misalnya nanti di sesekali siswa sama gurunya dibuatkan pelatihan tentang program, ada yang dari tata boga, oke dibuatkan pelatihan ini ya, gitu. Itu boleh juga seperti itu ya. Ada yang dari BKP misalnya mau bikin packaging apa, kerajinan apa, atau pelatihan menari, pelatihan vokal dan sebagainya. UNESA punya banyak jurusan-jurusan itu yang saya kira relevan untuk sekolah kembangkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini berkah bagi sekolah. Oke, mampu mengidentifikasi kondisi sosial. Jadi kalian bisa mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Setelah bisa diidentifikasi persoalannya, kalian nanti membuat alternatif solusi. Alternatif solusinya itu bisa dalam bentuk permasalahan sosial, dan permasalahan sosial itu bisa dipecahkan dengan program-program sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Mampu menyusun perencanaan pembelajaran berbasis permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan dan usaha. Mampu mengimplementasikan program itu. Misalnya, Pak, di sana itu ternyata ada komunitas sanggar seni dan di sana itu punya latihan begini ya. Oke, saya ingin memberikan satu ilmu begini. Silakan, selama semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik, sumber daya yang dimiliki oleh kelompok Anda dipaparkan ke sekolah. Nah, intinya kelompok Anda siap dengan kompetensi itu. Ya, bisa dalam bentuk membantu mengajar di satuan pendidikan, bisa membantu membuat media pembelajaran, bisa membantu manajemen persekolahan. Mungkin di sana punya problem tentang sistem perkuliahan, sistem kelas online. Tidak, Anda menemukan ada problem di sana, ya nggak tahu ya, kalau akses internet ini sudah beda konteksnya ya. Tapi misalnya sekolah itu sistem pelaporannya masih berbasis offline dan itu tercecer dokumentasinya, mungkin ada teman-teman yang dari teknik informatika bisa mengembangkan manajemen persekolahan berbasis pemberkasan yang berbasis digital, misalnya itu bisa dibantu. Jadi membantu manajemen sekolahnya. Buat teman-teman mungkin yang itu jauh, misalnya kasusnya kita tadi ya, ada teman-teman yang membantu mengajar satuan pendidikan, ada teman-teman yang membantu membuat media pembelajaran, sehingga tidak harus turun ke daerah tersebut. Media pembelajaran ini kan macam-macam. Ada yang berbentuk offline, bisa ada yang berbentuk online, gitu ya. Medianya ada bisa media film, media ini, media itu, media materi dan lain sebagainya, bisa PPT. Saya kira luas sekali nih yang diberikan UNESA. Selama teman-teman bisa mengembangkan menjadi produk kreativitas pembelajaran. Oke, mengajar program kerja paket A, paket B, paket C boleh. Program taman bacaan masyarakat boleh, pemberantasan buta aksara juga boleh kalau itu di desa-desa. Tapi kalau di Surabaya ya saya nggak tahu ya, nanti kalian yang mengidentifikasi wilayahnya di mana dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu ya. Ini Anda bisa baca dan ini saya kira umum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti Anda bisa baca ini ya. Persiapan itu dilakukan apa saja, analisis, pelaksanaan program, sampai akhirnya nanti di akhir masing-masing kelompok bikin pelaporan. Dan jangan lupa, setiap kelompok itu mengisi logbook nanti di SIM KKN. Setiap logbook itu kan tidak hanya ketika pelaksanaan kegiatan. Logbook itu diisi misalnya foto dan keterangan yang itu berhubungan dengan persiapan apa. Kalau nggak salah setiap hari Anda harus posting itu. Nah, Anda atur lah ya, gimana biar bisa. Misalnya Pak, sekarang ini padat sekali kegiatannya. Biasa itu sebenarnya lebih ke kita evaluasi saja. Mungkin satu program itu bisa dimasukkan ke beberapa persiapannya, bisa dimasukkan ke beberapa hari logbook gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya sangat senang kalau menerima feedback dari mahasiswa. Saya izin bertanya, Pak. Pak, ingin Boleh, siapa? Yola dari kelompok apa?
kelompok mana? Saya Vika dari yang Kabupaten Banyumas. Jadi kan nanti saya ikut salah satu kelompok. Nah, untuk pengisian logbooknya saya kan sendiri. Jadi nanti saya ikut kelompok atau saya tetap isi logbook itu sendiri? Kegiatan-kegiatannya. Oke, bisa. Oke, bisa. Betul itu bisa. Oke, Vika. Karena harusnya kalau ikut SIM KKN karena Anda itu terdaftar dalam satu kelompok sendiri, meskipun nanti implementasinya itu digabung dengan kelompok lain, diisi ya logbooknya sendiri, karena nanti saya itu pasti, tapi bukan berarti kegiatanmu itu tidak boleh sama. Misalnya kamu banyak membantu di kelompok lain, ambil saja aktivitas yang ada di kelompokmu. Misalnya kamu gabung dengan mungkin Vika lebih dekat dengan konteks Surabaya ya daripada Mojokerto ya. Bagaimana Pak? Lebih banyak paham Surabaya. Mungkin kamu lebih banyak paham dengan situasi Surabaya daripada di Mojokerto ya. Nggak tahu juga Pak. Saya soalnya alih jenjang. Jadi saya dari UNY. Jadi saya di Surabaya baru 1 semester kemarin, 2 bulan saya langsung pulang karena PSBB. Oh, oke. Berarti kamu baru 2 bulan ya di Iya. Oke, karena saya juga belum tahu, ini teman-teman juga belum tahu penentuan di Mojokerto itu programnya apa, Surabaya itu apa. Saya kira sama-sama open ini ya. Saya tawarkan gitu ya. Dari Surabaya dan Mojokerto yang perlu tambah SDM siapa? Kalau saya pasti rebutan nih. Biar bisa banyak membantu kelompoknya. Jika punya spesialisasi berhubungan dengan tarian. Saya kira nanti ini akan bisa banyak membantu komunitas anak muda atau ibu-ibu yang ada di daerah tersebut untuk diberikan satu pelatihan yang berhubungan dengan tutorial tarian ataupun SMK itu juga saya kira perlu ya. Surabaya gimana? Apa ya? Surabaya belum punya ketua ya. Pasti masih sungkan-sungkan nyebut ini. Saya masukkan Surabaya aja ya karena Vika juga pernah 2 bulan di Surabaya sehingga nanti ada interest gitu ya. Ada masih perasaan masih saling tahu lah. Surabaya 5 berapa tadi ya? 59 ya. Surabaya 59 ya. Iya Pak, baik. Oke, nanti Vika masuk di kelompoknya Surabaya 59. Artinya program-program yang dari kelompok Surabaya 59 juga saya kira bisa diklaimkan oleh Vika untuk masuk di logbook gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tanya bisa on-cam ya, biar kita saling lihat wajah gitu. Viola, silakan Viola. On-cam Viola. Biar teman-teman ini juga saling kenal. Oke, silakan Viola. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait untuk tempat. Karena sebelumnya waktu mendaftar di KKN itu di Mojokerto sendiri sudah ada opsi tempat, tapi hanya 2. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk tempat ini, apakah kita mencari sendiri atau bagaimana, nggih Pak? Makasih. Oke, Viola, saya perlu tanya juga, yang 2 tempat itu diberikan opsi oleh UNESA atau kelompok kalian yang menentukan? Itu kemarin saya melihat ada di daftar KKN-nya, Pak. Tentunya kan yang Mojokerto belum memfollow up ke luar sekolah itu ya. Coba di follow up, artinya ketemu, terus Anda bisa jadi UNESA sudah punya mitra. Tapi tidak harus sekolah itu sih sebenarnya. Misalnya ada mau tambahan dengan sekolah lain, boleh. Tapi kalau misalnya sudah ada mitra UNESA dengan sekolah itu, tentunya sangat membantu teman-teman ya. Karena mereka sudah punya mungkin hubungan kerja sebelumnya dengan UNESA.
Saya juga kurang tahu gitu. Nanti dibahas saja di internal kelompok Mojokerto. Tinggal kalian menentukan course dan program-programnya apa saja yang untuk ditawarkan ke sekolah tersebut. Ada lagi selain Viola? Oh, jadi untuk tempat, Untuk tempat kenapa? mohon maaf Silakan. Pak. Ah. Jadi untuk tempat kita mencari sendiri ya Pak? Boleh. Tapi yang dua itu coba Anda masuki dulu ya. Siapa tahu adalah pertanyaan UNESA sehingga akan lebih banyak membantu mereka. Karena begini konsepnya. Siapa tahu itu kadang mitra UNESA yang sebenarnya mereka itu sudah memberikan informasi ke UNESA perlu bantuan untuk pengembangan program kemasyarakatan dari kampus. Sehingga itu akan lebih nyaman ya, karena berbasis kebutuhan. Mereka butuh kita, sehingga mereka minta dikembangkan itu program-program manajemen ataupun kemasyarakatan di tingkat pendidikan sekolah dasar ataupun ya sekolah apa itu. Gitu. Oke, ada lagi selain Viola? Saya bantu share aja ya yang tadi ya, saya share di kolom chat materi tadi itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, sangat terbuka. Oke. Pak, mohon maaf apa saya boleh bertanya lagi? Boleh, silakan. Gimana Viola? Ya, jadi kemarin itu kelompok saya mendapatkan screenshotan model KKN Merdeka Belajar. Ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, asisten mengajar, sama proyek independen. Yang saya tanyakan untuk yang proyek independen ini bagaimana ya Pak? Oke. Proyek independen itu maksudnya di luar yang disebutkan itu tadi. Yang itu berdasarkan persoalan yang itu lahir murni dari masyarakat berdasarkan temuan kelompok kalian. Jadi karena konteks persoalan di masyarakat itu macam-macam ya, ketika kalian berkomunikasi dengan basis masyarakat di lapangan, ternyata persoalannya itu di luar pendidikan, di luar yang disebutkan dari konteks kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaan itu kan bencana alam di Palu, itu lebih banyak programnya program atau korban kebencanaan, mitigasi bencana, penanggulangan bencana, penanganan bencana, lebih ke situ. Tapi kan juga ketika di lapangan itu persoalan itu berbagai macam. Sehingga ketika kalian berinteraksi di lapangan, ternyata mereka butuh ini programnya. Ya Anda selama bisa memetakan persoalan itu dan merancang programnya, dan itu tidak artinya masih sesuai dengan jangkauan teman-teman untuk mengatasi itu, boleh dikerjakan. Seperti itu. Tapi saya memberikan banyak masukannya. Misalnya di sini, ada kadang itu ya di daerah, itu juga di luar nalar. Karena mengadopsinya itu begini. Kalau KKN itu bisa bangunkan gapuro, gitu. Gapuro harganya yang puluhan juta itu yang bagus sih. Mbak, dari KKN ya itu. Bisa dong bangunkan kami gapura gitu. Gapura untuk pintu desa gitu. Nah, itu saya kira tidak relevan untuk kalian follow up program itu karena itu tidak membutuhkan kompetensi bidang keilmuan mahasiswa. Karena mulai dari pendanaan, mulai dari perancangan program dan lain sebagainya, kadang masyarakat itu memasrahkan ke mahasiswa. Karena itu konsep KKN masa lalu gitu. Dan saya kira itu nggak bisa dijangkau oleh mahasiswa, kecuali misalnya Mbak kami itu punya anggaran desa ataupun apa. Dan itu selama Anda tidak terlibat dengan anggaran-anggaran itu untuk bertanggung jawab,
melaporkan itu ke negara atau ke pemerintah, Anda hanya yang punya uang itu masyarakat, tapi kami ingin membangun gapura. Mungkin ada teman-teman teknik sipil di kelompok kalian, terus Anda merancang, terus dibantu, itu boleh. Tapi kalau misalnya carikan dana, bangunkan gapura, terus Anda harus bertanggung jawab, itu saya kira di luar jangkauan mahasiswa yang program-program semacam itu. Karena yang memetakan masalah di masyarakat itu tetap yang itu sesuai dengan kemampuan dan jangkauan mahasiswa. Oke. Bisa paham ya sampai di sini ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang itu memang relevan dan bisa dijangkau oleh mahasiswa, baik itu dana maupun konsep kerja. Ada pertanyaan lagi? Saya nanti di screen capture saya bilang satu foto lah biar bisa di-capture juga. Baik, Pak. Di akhir aja kita nanti buka on cam ya. Kita dokumentasikan kirim di WA. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Siapa ya? Saya nggak lihat. Saya Pak Mita. Mungkin tadi juga terkendala sinyal. Gini Pak, terkait waktu untuk pelaksanaan KKN-nya sendiri bagaimana Pak? Apakah itu kita setiap minggu atau setiap hari? Kan ditambah lagi kita 1 semester ini Pak. Mohon penjelasannya. Ya, Mita. Benar gini Mita ya. Ini juga buat teman-teman ya. Sertifikat ini kan kalian sudah bisa mulai itu dalam proses 4 bulan ini, saya anggap sih sebenarnya optimalnya 4 bulan ya, karena ketika Anda sudah upload nilai, itu kan upload nilai setelah UAS itu dan lain sebagainya, itu mungkin 4-5 bulan dari sekarang gitu ya. Kamu bilang bahwa sebenarnya kalian sudah bisa jalan, yang itu dimulai dari proses perencanaan. Proses perencanaan itu kan proses ketika kalian mapping masalah, pemetaan masalah di daerah tersebut. Ya, Anda diskusi di kelompok Anda, ada beberapa tawaran sekolah yang bisa diakses, ada tawaran kelompok masyarakat yang bisa diakses untuk program kegiatan kalian. Anda bikinkan program itu, jelaskan program itu, baik itu secara materi atau maksudnya materi konsep ya, konsep materi dan mulai sampai level pendanaan yang itu tidak memberatkan kelompok kalian, lebih ke kerja-kerja ini ya, kerja-kerja taktis dan konsep gitu ya, transfer of knowledge gitu ya, sehingga mereka punya kemampuan skill, kemampuan ilmu, kemampuan bisa merancang suatu produk, membuat produk sehingga lebih baik. Karena bisa jadi di komunitas masyarakat itu sudah ada, misalnya sudah ada komunitas UMKM, tapi UMKM itu tidak optimal selama pandemi, tidak bisa menjual produk keluar, akhirnya semakin tidak laku begitu. Mungkin Anda bisa melakukan satu pelatihan aktivasi digital marketing misalnya. Aktivasi digital marketing ini kan saya kira harus diimbangi dengan kualitas packaging, kualitas foto produk, dan itu menjadi materi pelatihan sendiri gitu ya, untuk sasarannya. Misalnya ini siapa yang untuk bisa melakukan aktivasi marketing digital. Misalnya, ibu-ibunya tidak terlalu adaptif dengan teknologi. Misalnya ada Karang Taruna. Dilibatkan Karang Tarunanya, diajak, dikomunikasikan, dijadikan mitra, hanya butuh 1 atau 2 orang admin, dibantu untuk ibu-ibu ini, UMKM-nya. Terus misalnya foto produk. Siapa yang perlu dijadikan sasaran program ini? Ibu-ibunya, anaknya, atau Karang Taruna, anak muda di sana yang bisa dijadikan mitra. Sehingga ini kan akhirnya programnya itu bisa dijadikan satu. Pelatihan digital marketing, pelatihan foto produk, bahkan mungkin packaging produk. Packaging produk ini kan penting. Nah, ketika teman-teman punya kompetensi ini, itu kan saya kira tidak akan dilakukan dalam bentuk 1 kali program. Misalnya tadi kan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Evaluasi apa yang kurang, karena ini berkelanjutan ya. Kalian punya waktu sampai 4 bulan. Misalnya dengan aktivasi media digital ini udah 1 bulan kok nggak progresnya nggak naik-naik ya, mulai dari follower sampai penjualan. Berarti apa yang menjadi titik kurang? Apakah promosi, apakah konten? Oh, ini harus diiklankan. Diiklankan dalam bentuk boost konten misalnya gitu ya. Ini ke daerah mana saja, misalnya produknya di Mojokerto. Produknya misalnya apa ya? Keripik singkong misalnya ya. Keripik singkong berbagai macam rasa sudah dibuatkan packaging. Buatlah itu bertahap ya teman-teman ya. Pelatihan apa, terus outputnya sampai apa, foto produk dan sebagainya, itu ditawarkan ke semua mitra kalian. Kadang sekolah itu ada yang tidak koperasi, tapi koperasinya juga nggak optimal. Itu bisa dikembangkan produk-produknya. Kalian yang lebih tahu persoalan itu. Sebentar. Oke. Nah, misalnya setelah itu direncanakan, terus dilaksanakan, itu kan kita itu nggak hanya selesai 1 kali. Misalnya. Dari proses perencanaan itu sebenarnya sudah proses KKN. Proses mapping itu sudah proses KKN. Kan kalau seperti itu kan proses yang tidak bisa dihitung harian gitu loh. Saya kira itu malah itu setiap waktu ya, direncanakan, dipikir dan sebagainya. Misalnya proses perencanaan itu juga membutuhkan koordinasi, proses perencanaan program, proses negosiasi dengan mitra gitu. Itu kan proses kegiatan yang perlu dilaporkan. Itu tiap hari misalnya, yang proses-proses semacam itu. Beda dengan program misalnya mengajar gitu ya. Kalau mengajar itu saya kira kan nanti tawarannya bisa tiap hari, bisa tiap minggu gitu kan ya. Itu tergantung dari sekolah tersebut. Nah, maka dari itu kan kelompok ini nanti kegiatannya saya kira macam-macam dan SDM-nya juga bisa diatur ya sebaik mungkin, jangan sampai akhirnya berat sebelah gitu ya. Coba dibagi secara merata gitu tugas-tugasnya. Jadi kalau saya bilang apakah itu mengajarnya bisa setiap hari, ya silakan. Mengajar setiap hari itu bisa dilakukan. Ataukah saya perlu hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Ya berarti kalian juga tetap harus menyiapkan materi untuk menuju ke pelaksanaan pengajaran itu. Misalnya Anda mau mengembangkan media pembelajaran, itu saya kira harus dilaporkan progresnya tiap hari seperti apa. Kalau seperti tadi program UMKM, itu kan nggak bisa dihitung harian ya. Maksudnya dihitung harian ya, pelatihannya tiap hari selama 1 semester kan nggak mungkin gitu. Tapi mungkin proses perencanaan itu sudah bisa dilaporkan. Proses koordinasi dengan masyarakat itu bisa dilaporkan. Proses pemetaan masalah itu bisa dilaporkan ketika negosiasi dengan masyarakat. Proses pelatihan bisa dilaporkan. Pelatihannya nggak butuh sekali, Pak. Pelatihan packaging ternyata butuh 2-3 kali, silakan. Gitu ya. Foto produk tidak harus 1 kali. Wah, ada komunitas batik. Nah, itu kan menarik sekali ya. Berarti kalian harus mencari mitra siapa yang akan dilatih itu benar-benar, ternyata ibu-ibunya nggak adaptif dengan teknologi digital, berarti harus nyari komunitas lain, siapa yang bisa digerakkan di masyarakat sana itu. Nah, selama itu bisa dilaporkan, selama itu bisa dilakukan, itu bisa dilaporkan. Kalau pelatihannya saya kira bisa jadi satu fokus pelatihan hanya 1 atau 2 atau 3 kali pelatihan. Menuju itu saya kira kan pasti ada banyak program yang bisa dilaporkan, tahapan-tahapan yang bisa dilaporkan. Tujuannya satu sebenarnya teman-teman ya. Tolong bersinergi, baca kemampuan dari kelompok kalian. Nggak usah leader, nggak usah sungkanisasi isin-isin gitu. Kalian coba saya bantu di sini, coba saya akan berinisiatif untuk memberikan yang terbaik buat kelompok Anda. Biar erat kelompok Anda itu. Nggak usah diem-dieman gitu. Coba saya bantu, saya bisa bantu di sini gitu. Ya coba tawarkan ke kelompok kalian. Oh Pak, saya nggak punya kompetensi begini, nggak ada ini.
saya mau bantu wilayah komunikasi ke masyarakatnya saja, saya punya kemampuan untuk negosiasi ke masyarakat, boleh gitu ya. Ya, semuanya harus inisiatif, saya kira itu. Kalau sistem mengajar, saya kira ya malah itu bisa sangat rutin ya, bisa per hari, bisa seminggu berapa kali itu. Nah, itu bisa dilaporkan juga itu. Oke, ada lagi? Cukup? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan bilang. Kan tadi topiknya kebanyakan dari pembelajaran ya, Pak ya. Nah, kalau misalkan kan saya sendiri kan dari teknik sipil murni. Nah, betul. mungkin kalau saya mengambil program kerja, jadi saya mengevaluasi desa tersebut di bidang apa ya, sarananya mungkin di desa tersebut ada sekolah yang tapi kurang layak. Nah, ketika saya evaluasi dan saya jadikan apa seperti laporan, nah itu bisa membantu desa ketika ada dana desa untuk dijadikan bahan pertimbangan gitu. Apa boleh, Pak? Oke, Gilang. Mungkin saya contohnya lebih konkret ya. Ini misal ya yang kamu maksud ya. Sekolahnya punya gedung sekolah, tetapi gedung sekolahnya nggak layak. Nah, terus ternyata mereka mereka pengen bangun gedung sekolah yang lebih layak. Terus Anda bikin desain, misalnya ya, gitu ya. Terus desain itu Anda rancang, terus Anda berikan ke sekolah. Meskipun itu tidak diimplementasikan dalam bentuk bangunan fisik, tapi itu menjadi rekomendasi bagi sekolah tersebut selama sekolah tersebut berkepentingan dengan kompetensimu yang kamu miliki, itu boleh. Karena kan kalau berbicara gedung ini kan sarana dan prasarana orang luar untuk bangun pun sebenarnya kan tidak mudah gitu ya, harus di pendanaan itu harus dilimpahkan ke sekolah gitu. Nah, itu saya kira mungkin wilayahnya mahasiswa KKN membantu sekolah itu infrastrukturnya itu bagus dan layak gitu loh. Kamu punya kemampuan di perancangan bangunan, boleh di situ. Tapi itu kan sekali lagi mapping, bilang artinya mapping itu mapping masalah. Sekolah itu benar butuh itu atau enggak? Makanya perlu dikomunikasikan dulu. Kalian perlu terjun terus berkomunikasi apa yang menjadi, terus Anda misalnya melihat oh ya problemnya ini, coba saya tawarkan mau atau tidak. Nah, gitu deh. Karena kan sekolah juga tidak tahu yang di email saya yang dikirim itu kemampuan atau kompetensinya apa saja. Tadi ya kalian menawarkan, kami ada ini, kalau berkenan kami bisa bantu. Terus kamu juga lihat problemnya di sana itu apa. Gitu. Nah, sekali lagi itu proses mapping ya. Jadi, maka itu bagi saya karena ini waktunya cukup panjang, jangan lupa saya minta jaga nama baik ke Alma Mater Indonesia, lalu kula nuwun ke sekolah-sekolah tersebut, jangan langsung datang ke gurunya siapa tokoh ataupun kepala yang menjadi pemimpin di sekolah ataupun kelompok masyarakat tersebut, kula nuwun dulu ke ketuanya ataupun ke tokohnya, sehingga kalian nanti ketika melangsungkan program kerja itu benar-benar etika kalian itu sangat membantu kalian karena kalian bisa berinteraksi lebih jauh, karena kalian dianggap sangat mereka tidak insecure lah dengan kalian. Nah, itu mungkin teknis ya, tapi saya kira itu penting ya, hal-hal semacam itu ya, karena kalian nanti tetap yang paling penting itu etika. Meskipun kalian punya kecerdasan, keilmuan, ya Anda harus bingkai itu dengan kemampuan bermasyarakat yang baik gitu ya. Itu saya kira seninya KKN Merdeka Belajar itu. Ada lagi?
Di tempat kalian itu ada nomor kontak saya ya? Di SIM KKN kalian, nama DPL, nomor kontak itu ada ya? Halo? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Maksud saya kok tiba-tiba udah tahu gitu, nomor kontak, nama DPL KKN, dari siapa ini? Oh, kalau kemarin kita tanya teman-teman, Pak, siapa yang punya nomornya Pak ini dari dosen bisa gitu. Oke. Cukup ya dari saya? Iya, Pak, Itu dulu. sampun. Mungkin Ini saya teman-teman kira kalian punya banyak program ya, saya kira sekolah ataupun kampung yang kalian target. Karena ke depan itu saya kira juga masuk bulan Ramadan, jadi kalian punya program, saya kira itu akan sangat banyak aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan. Tapi sekali lagi yang paling penting protokoler kesehatan ya teman-teman ya. Ini yang saya selalu wanti-wanti karena saya juga DPL KKN tahun lalu. Usahakan ketika mau upload dan lain sebagainya, upload gambar, jangan sampai mungkin kalian kenal dengan aparat-aparat desa. Ya karena ketika status WA kalian dicek ternyata ya kalian dianggap tidak protokoler, tidak ini, tidak itu. Saya kira setiap kalian memposting tetap menjaga protokoler kesehatan sehingga misalnya ada problem, ada apa itu tidak tidak jadi sasaran ketika disalahkan ada sesuatu. Itu saja dari saya. Cukup mungkin. Boleh kalau misalnya nanti bisa dimasukkan ke grup WA kalian jika diperlukan, mau koordinasi lebih mudah ya boleh. Kalau mau koordinasi yang di Surabaya dengan saya ya kontak saja ya, karena saya juga nggak tahu kapan bisa, kita perlu janjian dulu untuk ketemu. Yang paling pasti langkah berikutnya tentukan struktur kepengurusan kelompok kalian. Setelah itu lakukan mapping pemetaan masalah ke mitra-mitra satuan pendidikan dan kelompok-kelompok masyarakat di daerah kalian. Baca kompetensi, kemampuan, potensi di masing-masing anggota kalian sehingga itu bisa disampaikan ya dalam bentuk rancangan program ke masyarakat, ke satuan pendidikan. Itu dulu dari saya teman-teman. Pak, mohon maaf, kelupaan mau tanya. Ini untuk terkait pengisian logbooknya itu tiap kelompok atau individu, Pak? Sekaligus sama surat pengantar untuk di desa itu kita buat sendiri atau ada dari UNIF? Nah iya itu saya juga bertanya karena dulu tahun lalu juga saya tanya sebenarnya surat pengantar itu. Kan kalian butuh surat pengantar loh. Itu belum ada jawaban saya. Katanya sudah ada surat pengantar dari Bangpol Provinsi Jawa Timur. Tapi kan tetap harus ada surat resmi ya. Ya nanti kalau kalian butuh surat resmi, saya follow up lagi kemana ke UNESA gitu ya. Prosesnya gimana? Mungkin apakah kalian harus mengambil surat itu sendiri ke kemana, ke LPTM kampus UNESA di Jawa Barat, ya apakah nanti dikirim ke WA, itu nanti kita inilah jalin komunikasi lah ya ini via WA ya. Karena ada banyak ya tadinya di grup WA itu DPL yang menanyakan surat itu juga, tapi belum ada balasan sampai hari ini. Hanya dibalas katanya sudah siap suratnya, cuman gitu aja. Itu dari saya. Ada lagi? Untuk yang pengisian itunya, Pak, logbooknya? Logbook hasil saya kerja. Bisa logbook ini kan sebenarnya per kelompok ya. Kalau tahun lalu itu per kelompok. Per kelompok biasanya. Ya, per kelompok. Oh, enggak, Pak. Matur nuwun informasinya. Oke. Kecuali Tika ya tadi ya. Karena Anda ditulis kelompok 1 di Banyumas, nanti Tika tinggal boleh minta logbook di kelompok Surabaya.
karena nanti bisa jadi satu di situ. Baik, Pak. Oke, itu saja. Cukup ya? Oke, kalau begitu sekian dari saya. Oh, saya minta on cam dulu buat laporan ya ke LPPN. Kita sudah ini. Kita on cam. Hilang, Caster hilang. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke. Dari IKOM siapa aja selain Andika? Dua ya tadi tak lihat ya. Dari IKOM Unesa. Andika mana Andika? Oke. Oke, ini sudah 36 orang. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya akhiri kanlat pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya. Kita saling komunikasi lah nanti ya. Anda kami yang bisa sampaikan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Yang sehat selalu, Pak. Pak, waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah datang semuanya. Saya izin untuk end meeting for all ya, Zoom ini. Silakan kalian koordinasi dengan masing-masing kelompok. Tadi juga yang kelompok 59 silakan nanti di follow up, ada satu peserta dari Banyumas ya. Oke, izin saya end meeting for all.